Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Maaf baru record lagi ya. Saya cukup lama nggak ngajar karena memang sibuk ya dan malas bikin PowerPoint. Jadi ya ini mumpung selesai PowerPointnya, jadi kita mulai belajar lagi. Kita belajar mengenai pencitraan radiologi perdarahan kepala. Ya intinya kita belajar CT scan gitu deh. Ada yang intrakranial sama ekstrakranial. Nah ini modalnya belajar radiologi anatomi dah, pokoknya ada belajar anatomi. Ini sebuah pembahasan ya, ada yang ekstrakranial, ada yang interkranial. Ekstra itu di luar kranium, kranial itu ya kranium. Jadi perdarahannya itu ada di luar kepala. Nah ini scalp yang singkatan dari skin, connective tissue, aponeurosis, los areolar ya, connective tissue sama periosteum. Ini susunan dari luar ke dalam. Nah ini kurang lebih perlapisannya seperti ini. Yang pink ini skin, yang biru itu aponeurosis, yang putih itu periosteum. Kalau terjadi sesuatu di antara skin dengan aponeurosis, itu namanya caput succedanum. Kalau ada darah di antara aponeurosis dengan periosteum, namanya adalah subgaleal hemorrhage atau SGH. Kemudian kalau ada perdarahan di antara periosteum dengan tabula, itu namanya cephal hematom. Oke. Nah, ini ada dua case. Bayi 0 hari pos persalinan, gede benjol palanya nih, belendung. Ini dari samping, dari lateral belendung. Kalau case yang kedua, ini juga pos persalinan ya, tapi agak beda nih bentuknya. Yang ini belendungnya di sini sama di sini, kayak kuping Doraemon. Nah, kita lihat warnanya hitam kan. Kalau hitam itu tandanya dia bukan darah, lebih ke cairan bening. Sementara di skema yang kita tadi lihat, kalau ada cairan di antara scalp sama si aponeurosis, kita bilangnya adalah caput succedanum, seperti ini. Dan dia itu tidak terfiksir ya, artinya dia bisa nyebrangin si midline. Tuh, nyebrang midline dia. Midline-nya kan di sini nih, ya kan? Dia bisa nyebrang garis tengah dia. Bisa juga SGH juga bisa nyebrang garis tengah kalau dia tidak terfiksir sama periosteum. Tinggal kita lihat aja nih. Nah, tinggal kita lihat aja nih. Dia warnanya putih atau dia warnanya hitam. Kalau putih dia darah, kalau dia warnanya hitam berarti dia cairan. Kalau ini kan cenderung banyaknya ke hitam ya kan, berarti dia caput succedanum. Sementara kalau yang ini kita lihat dia gak bisa lewatin garis tengah karena dia terfiksir sama si periosteum. Nah ini adalah cephal hematom ya, cephal hematom. Titik, selesai. Ini pembahasannya ya, yang intrakranial. Intrakranial itu artinya ada di dalam tempurung kepala. Kalau yang ekstraaksial, dia itu berarti ada di dalam kepala tapi tidak di otaknya ya, tidak di parenkinya. Kalau intraaksial, dia ada di dalam tempurung dan dia ada juga di parenkimnya gitu. Ini ekstraaksial dulu. Kita lihat ada gambar di sini ya, ada lesi ya, warna putih ya. Kemudian dia bentuknya nih cembung, batasnya tegas ya. Kemudian kita lihat di sini nih soft tissue-nya juga bengkak ya. Mungkin dia habis ada riwayat trauma mungkin. Kemudian kita lihat di sini garis tengahnya pun belok nih di sini nih. Ya, midline-nya geser ke kiri. Nah, apa itu? Ini adalah EDH atau epidural hematom. Lokasinya di antara tabula interna dengan dura mater ya. Jadi letaknya itu ada di dural space. Bentuknya itu biconvex. B itu 2, artinya convex itu cembung. Jadi ada 2 cembungan.
cembung 1, cembung 2. Oke. Sumber perdarahannya di arteri meningia media, dan dia khasnya itu cluenya adalah melewati sutura. Sutura itu kan dia sendi mati ya, yang semua orang punya. Yang awalnya dia pada anak-anak buka, lama-lama pada dewasa-dewasa dia nutup akhirnya. Nah, lihat ini ya, sutura nih. Sutura. Nah, ini sutura ini juga sutura nih. Kalau dia ada EDH, sorry, saya lupa jelasin. Jadi si EDH ini nih tempat nempelnya si dura mater ya. Jadi EDH itu tidak akan melewati sutura. Lihat, kalau dia di sini, dia pasti kalau ada EDH dia kayak gini bentuknya nih, seret, karena dia nggak bakal ngelewatin si suturanya. Contohnya kalau udah ini kan kondisi tulang ya, ini kondisi otak. Pada saat di kondisi otaknya jadi begini, set. Nah, suturanya sebenarnya ada di sini nih, tapi kita nggak kelihatan aja karena ini kita nggak pakai kondisi tulang ya. Ingat, tidak melewati sutura itu kata kunci yang penting buat ngebedain sama perdarahan lain. Nah, ini identifikasinya, poin-poinnya yang harus kita laporin. Buat ngelapor ke asisten kah, ke dokter umum, mau lapor ke konsulen, pokoknya ini harus disampaikan. Tipenya apa, volumenya berapa, ketebalannya gimana, usianya masih akut kah, subakut kah, kronik kah, kemudian ada tidaknya midline shifting ya atau herniasi, cari. Kemudian ada fraktur apa tidak, bedain sama si apanya tadi, suturanya ya. Ini fraktur apa sutura, makanya apalin anatomi normalnya dulu. Kemudian GCS pada saat pemeriksaan. Nah, kapan EDH itu ada indikasi untuk operasi? 1. Perdarahan lebih dari 30 cc. Ada pergeseran midline shifting ya. Ada pergeseran dari midline lebih dari 5 mm. Ketebalan perdarahan lebih dari 15, GCS kurang dari sama dengan 8, sama ada mata yang anisokor. Nih ya, contoh ngukur volume perdarahan. Ini diukur ya kan. Ini kalau kamu bingung, kamu datang aja ke ruang CT scan, minta ukurin volume, selesai, nggak usah pusing-pusing. Lebih akurat lagi. Perdarahannya, ketebalannya, ukur dari sini sampai sini, ya kan? Kemudian ukur pergeseran midline, tarik dari sini sampai sini, ya kan? Nanti udah dapat garis lurus, tarik, gesernya berapa mili dari sini sampai sini, ya kan? Kan miringnya begini nih, set, ya kan? Ukur dari sini, bentuk garis hayal, ukur sampai sini berapa, gitu. Kemudian perdarahan kedua, ini apa? Bentuknya kayak bulan sabit ya. Nih, yang kedua SDH atau subdural hematom. Lokasinya di antara dura mater dengan arachnoid. Bentuknya dia crescent atau bulan sabit. Sumber perdarahannya bridging vein ya. Khasnya itu dia melewati sutura, beda dengan EDH ya. Dia bisa aja melewati valves ataupun tentorium. Nah, ini itu tuh ada vena ya di dural space. Ini vena di dural space. Sementara ini nih di arachnoid. Dia tuh normalnya tuh nyebrang ini nih. Contohnya ini nih, dia nyebrang ke sini. Namanya makanya bridging vein. Tapi begitu dia putus, dia bisa menyebabkan perdarahan di space itu. Nah, umurnya itu beda-beda. Kalau putih ya, dia biasanya itu mungkin HU60-70 ya. Putih nih kayak gini. Kalau udah subakut, dia akan sama nih. Nih ya, lihat gak nih? Nih, yang kayak gini nih. Dia hampir sama parenkim otak. Subakut. Nah, kalau yang ini agak beda nih. Yang ini ada yang kronik, yang lebih hitam, sama yang putih ini masih akut. Kita bilangnya akut on chronic. Ini fluid ya, fluid level yang ini nih yang garisnya. Kemudian yang hitam ini udah kronik, walaupun dia nggak sehitam si LCS ya. Kalau LCS kan hitam banget. Kalau yang ini dia nggak begitu hitam, tapi bisa juga
mungkin seberjalannya waktu dia bisa juga nanti hitamnya tuh sama kayak LCS. Sebutkan 2 kelompok usia yang rentan mengalami SDH. Nah, ini kita punya 3 gambar ya, CT scan. Ini 3 umurnya tuh berbeda-beda. Dewasa, lansia, sama bayi anak-anak. Bedanya apa? Lihat nih. Kalau yang dewasa, dia antara si tulang sama si otaknya tuh rapat. Kalau yang ini, dia antara tulang sama si otaknya tuh ada space nih, tuh ya, yang hitam-hitam nih, ada jarak. Sama anak-anak juga gitu. Bedanya kalau bayi kan dia belum tumbuh dengan sempurna. Kalau lansia itu dia udah kisut, udah atrofi. Nah, kenapa dia bisa bikin perdarahan SDH? Karena kalau dewasa kan begini nih, ya rapat nih, nggak ada space buat tabrakan gitu. Kalau ada benturan, dia paling begini aja. Tapi kalau lansia sama anak-anak kan begini nih, dia ada space buat, nah gitu loh, buat tabrakan dan sobek gitu. Jangan lupa sama identifikasinya di SDH, tipe, volume, ketebalan, usia, herniasi, ada fraktur sama GCS-nya. Kita masuk ke kasus SDH nih. Kita lihat ini apakah benar SDH. Kok bentuknya nggak kekerasan banget gitu loh, agak bingung sama IDH. Jangan lupa ada sutura di sini dan dia nyebrangin, ya kan, nyebrang SDH. Kemudian identifikasi apa, tebalnya dari sini sampai sini, volumenya ya diukur, cari herniasinya. Herniasi kan normalnya begini nih, image lainnya kan normalnya begini nih, set. Nah dia ini karena ada herniasi dia pindah ke sini nih, tuh, ya kan. Tarik garis, ukur nanti dari sini sampai sini ini berapa. Sama identifikasi struktur apa yang kejepit nih, ventriculoteralisnya kejepit ya. Lihat soft tissue-nya tuh bengkak di sini. Oke. Ini sama. Ini ada juga, tapi yang ini yang kronik. Yang ini yang akut. Gampang, gak ada herniasi, masih aman. Gitu, ini anak-anak ya. Nah, ini kalau pada kasus child abuse ya, atau kekerasan pada anak, baiknya dikocok-kocok gitu nih, digini-giniin. Dia jadi kejedot depan belakang. Jadi ada EDH nih. Di sini ada EDH, di sini ada EDH gitu. Bisa juga salah satu aja sih, tapi kalau udah ketemu depan belakang itu ya kamu wajib curiga lah. Yang ketiga, ada perdarahan apa ini? Ini putih-putih di sini nih. Bentuknya kayak segi 5. Ini juga nih di sulcus ya. Ini namanya SAH atau subarachnoid hemorrhage ya. Lokasinya di antara arachnoid dengan piameter ya. Nama space-nya tuh subarachnoid space. Bentuknya mengikuti sisterna atau gyrus ya. Sulcus. Nah, sumber perdarahan itu karena ruptur atau aneurisma 85%, 15% ini biasanya karena trauma. Ini sirkulus pilisi ya, jangan lupa diapalin. Ini nih dari belakang, dari basilar nih, dari tengkuk. Ya, kalau yang ini, yang MCA nih dari sini nih, dari depan, dari arteri karotis interna. Ya. Apalin sedikit-sedikit nih, ya, basilar, PCA. Ini PECOM ya. Kemudian yang ini dari ICA, ini yang MCA. Kemudian ini ke ACA ya. Bukan ACA, AKOM. Pokoknya yang nyambung itu AKOM, ada komnya ya, AKOM. Yang ini baru ACA nih. Ke depan sini ACA. Nah, si aneurisma ini nih paling sering nih dia di AKOM nih, di di depan sini nih biasanya dia. Nah, tipe aneurisma itu ada 2. Yang paling umum ya. Yang sakular kan kantong. Dia mengantong gitu, kemudian ada di lehernya. Atau yang fusiform, dia belendungnya tuh sama badan-badannya gitu. Nah, kalau karena dia belendung ya kan, akibatnya di sini jadi kurang elastis dan menjadi tipis, jadi dia gampang pecah. Nah, kayak contohnya nih ya, ini di AKOM nih. Ya. Pada saat di CT scan kontras kelihatan
Tuh kayak gini putih, kalau nggak pakai kontras mah nggak kelihatan dia. Kalau yang ini agak beda, yang ini agak beda nih tipenya ya, kita sebutin SH. Volumenya nggak bisa diukur, usia perdarahannya nggak bisa diukur, tebelnya juga. Nah kita cari hidrocephalus. Kenapa? Karena ini komplikasinya. Kalau darah masuk ke dalam ruangan ya, dimana di situ hanya seharusnya ada LCS, otomatis dia akan sulit diserap. Kalau LCS mah gampang diserap. Kalau darah kan bisa clotting ya kan, dan nggak gampang diserap. Akhirnya ya udah bisa bikin nyumbat, obstruktif gitu. Jadi hidrocephalus deh. Cari aneurismanya, sumbernya ya kalau kelihatan, sama GCS-nya jangan lupa. Selanjutnya perdarahan interaksial. Ada dua macam nih, sama-sama perdarahan nih ya. Tapi apa bedanya sih ini sama ini? Nah, kalau yang ini, pindahin dulu muka saya. Kalau yang ini ya, ICH atau intracerebral hemorrhage, dia lokasinya di intraparenkhimal, jelas. Bentuk amorf, oke. Sumber perdarahannya ya bervariasi ya, bisa stroke hemorragik, bisa juga karena ya trauma. Khasnya ada apa? Di ICH itu ada perivokal edem nih ya. Sekitarnya ada item-itemnya. Nah, mana yang baru, mana yang lama? Nih, yang ini baru karena masih putih, masih jelas. Perivokal edemnya juga masih jelas. Perdarahannya juga nih, walaupun selain dia putih, kita lihat batasnya masih kita bisa ikutin. Kalau yang ini udah agak lama nih, putihnya udah nggak begitu putih, tepinya pun agak mengabur ya. Perivokal edemnya juga udah nggak begitu jelas gitu. Jadi dua-duanya sama-sama ICH tapi umurnya berbeda. Nah, kemudian yang ini adalah ICH tapi yang khas pada stroke hemorragik ya. Kita lihat dari ICA pindah ke MCA, di sini ada yang serabut-serabut di ganglia basal, yang berdarahi ganglia basalis ya, namanya arteri lenticular striata. Dan ini ya sering banget pecah pada pasien dengan faktor risiko hipertensi. Jadi di ganglia basalisnya pecah. Jangan lupa ya tipenya apa, ICH ya karena dia putih, ada di intraparenkhimal. Cari, lihat nih yang putih-putih nih apa nih, yang hitam-hitam apa nih, perivokal edem ya kan gitu. Ini identifikasinya agak beda. Cari yang bedanya itu di poin nomor 6 aja. Ada perluasan, ada yang ambiar ke ventricle apa enggak. Contohnya gini, yang ini kan pecah nih di sini nih, silenterculus striata. Kadang dia tuh bisa meluas nih, masuk ke dalam ventricle sini gitu. Nah itu kalau misalnya ada ya kamu laporin. Tandanya kan nggak hanya ada ICH aja kan, jadi ada IVH juga gitu. Ini cara ngitungnya ya. Tentuin midline-nya, cari midline shifting-nya, volumenya berapa ya. Intinya ini sudah indikasi untuk operasi ya. Karena ya indikasi ada yang bilang lebih dari 30, ada yang udah 20, ada yang lebih dari 25 gitu. Ntar konsultasi ke bedah syaraf atau dokter syarafnya aja. Ini juga ya sama nih, walaupun dia herniasinya nggak begitu banyak, tapi dia volumenya udah lebih dari 30, udah lebih dari 30 cc. Dan dia lihat udah ada perluasan ke ventricle lateralis yang cornu posterior nih. Tuh, jadi udah ada EVH-nya juga selain ada ICH-nya. Ini tipe herniasi ya. Ini agak perlu keterampilan lihatnya di CT scan, tapi setidaknya bisa lah. Kalau nyebrang ke sini namanya cingulate, kalau yang nyebrang yang tentorium namanya transtentorial ya. Kalau keluar itu namanya transcalvarial ya. Kalau ke bawah namanya unkal ya. Kemudian kalau yang cerebrum nyebrang ke cerebellum tuh unkal. Kalau yang yang paling bahaya tuh kan yang tonsilar ya, karena di sini kan ada batang otak nih. Ntar kita lihat. Nah ini contoh tipe fraktur, gak usah pusing-pusing. Kita kuasain dua aja, linear ya.
Ini bentuknya kayak garis sama yang blesek gini nih. Tuh, ya namanya depress. Ini pokoknya pegang aja yang garis sama yang blesek, udah gampangnya gitu. Linear and depressed. Nah, ini quiz. Contohnya, perdarahannya apa tipenya ya? Lihat di sini nih. Bentuknya crescent. Nyebrangin sutura. Volumenya ukur sendiri, tebalnya dari sini sampai sini. Usianya kayaknya akut, masih putih. Methane shiftingnya nanti ukur dari sini sampai sini, ya kan. Perluasan ke ventricle ada apa enggak? Enggak. Fraktur kranium ntar pakai kondisi tulang, ya kan. GCS ya cek aja klinisnya. Ini sama apa ini? Lihat ya. Yang ini kita lihat ada SDH lagi nih. Ya, SDH tapi yang udah yang subakut nih karena warnanya hampir sama ventricle. Ini yang di sini nih udah ada yang kronik nih, ya kan. Gitu. Dah, poinnya mah sama. Ntar ini buat latihan sendiri lah. Ini juga nih. Udahlah, malas lah. Nah, kalau ini agak beda nih. Kalau yang ini ICH juga, tapi dia yang tipenya yang kontusio, yang karena trauma. Taunya dari mana? Nih, tuh perdarahannya nggak di intraparenkimal. Sorry mundur dulu ya. Nah, lihat nih, kalau yang ini kan yang stroke nih, yang di tengah-tengah. Kalau yang kontusio itu tuh lebih ke pinggir-pinggir dia. Tuh, mepet-mepet. Udah dekat-dekat di banyak yang di korteks gitu loh. Nih sama kayak yang di sini nih. Tuh di korteks ya kan. Dibenjut nih yang ini nih, swelling ya kan. Nah, lihat juga countercup-nya. Ternyata yang countercup-nya juga ada putih-putihnya. Jadi kontusionya ada yang di sini sama yang kebenturnya yang di di arah yang berlawanan. Ada juga ternyata gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf sebenarnya saya nggak begitu niat sih presentasinya karena capek gitu. Tapi kalau misalnya ada yang nggak jelas ya tanya aja nanti ya dari Instagram ya. Makasih.